Tuduhan kejahatan pencucian uang itu adalah tuduhan kejahatan yang nggak receh, Pak. Karena kejahatan pencucian uang kalau terbukti itu hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara. Artinya ini kejahatan berat nih, Pak. Ketika Raffi Ahmad dituduh melakukan kejahatan ini, menurut saya Raffi harus memiliki ketegasan yang sangat-sangat tegas. Raffi harus mau mengusut tuduhan ini sampai ke akar-akarnya. Siapa yang memberi informasi harus benar-benar dibuktikan, jangan dimaafkan, laporkan. Karena kalau ini tidak ditanggapi Raffi secara tegas, maka ini semua akan menghancurkan hal-hal baik yang sudah Raffi Ahmad bangun dari 2001 sampai 2024 ini. Bahkan menghancurkan bisnis yang dibangun dengan istrinya dari 2016 sampai 2024 ini. Kita bahas kasus yang dituduhkan kepada Raffi Ahmad di Naratalk. Untuk memulai video ini, saya mulai dengan statement Raffi harus melawan. Apapun alasannya, harus melawan. Siapapun yang berusaha menjatuhkan Raffi di titik ini, di titik sekarang ini, entah dari pihak dalam ataupun dari orang yang tidak dikenal, harus lawan. Karena apa, Pak ya? Ada 3 alasan lah setidaknya kenapa Raffi itu harus melawan. Pertama, Raffi saat ini tuh menjadi banyak inspirasi anak muda Indonesia. Alasan yang kedua, sekarang Raffi itu memikul banyak nama, bukan hanya dirinya sendiri. Dan alasan yang ketiga, supaya kejadian seperti ini bisa menjadi edukasi publik, Pak. Coba kita bahas satu persatu. Percaya nggak dipercaya, Pak ya, saat ini banyak sekali anak muda yang mengidolakan Raffi. Mungkin teman-teman menanyakan, kenapa ya kok banyak anak muda yang mengidolakan Raffi? Jawabannya sederhana, karena Raffi itu adalah kita. Raffi itu cerminan kita semua. Dia datang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi amat, lulus SMA ya nggak pinter-pinter amat. Kemudian dia struggle di usahanya atau di karirnya, memulai dari bawah, bahkan sangat bawah. Ya Raffi itu kita. Artinya ketika kita memiliki cita-cita menjadi orang terkaya, jadi pengusaha sukses, bisa-bisa saja. Ya buktinya Raffi, dia bukan anak presiden, bukan siapa-siapa. Asalkan di situ ada kreativitas, kemauan, konsistensi, bisa. Saat Raffi kok nggak mau melawan, ya anak muda yang mengidolakan Raffi akan tanda kutip kendor semangatnya. Dan bagi saya, dan mungkin bagi banyak orang, Raffi itu adalah film tentang bagaimana cara berbisnis secara live. Kalau di Thailand ada film tentang bisnis Takenoi, bisnis rumput laut itu. Kalau di Amerika ada seperti Jobs, seperti Wolf of Wall Street, seperti merintis perusahaan Facebook dan lain sebagainya, banyak. Di Indonesia film yang mengedukasi tentang bisnis itu jarang, bahkan kayak nggak ada. Dan Raffi Ahmad ini adalah film yang terus diputar. Kita bisa melihat Raffi Ahmad bagaimana struggle-nya dia ketika merintis karir di dunia keartisan. Kita bisa melihat dia bukan siapa-siapa, jarang menjadi pemeran utama. Untuk bisa tetap eksis di dunia hiburan, ya dia melakukan dengan banyak cara, entah mempiarkan sebagai seorang playboy, membuat sensasi, pokoknya bagaimana tetap eksis. Namun perjalanan bisnisnya Raffi Ahmad itu dimulai saat dia sudah menikah dengan Nagita Slavina. For information, mamanya Gigi itu ya businesswoman. Jadi sedikit banyak Mama Rita itu menginfluence Raffi untuk berbisnis. Bisnisnya Raffi dimulai dari channel YouTube, cuma ngebuat YouTube. Artinya semua dari kita tuh bisa. Bagaimana dia jatuh bangun ngebuat YouTube. Setelah ngebuat YouTube, dia ngebuat usaha, RA Jeans, usaha makanan, RA apa aja itu. Ya, jatuh bangun dia. Kemudian dia bangkit lagi. Jadi Raffi itu kayak film. Kita bisa ngelihat Raffi dari banyak aspek. Tapi dia nggak pernah menyerah dengan semua bisnis yang dia develop, semua bisnis yang dia buat. Hingga di titik ini dia memiliki media yang bernama Rans. Di bawahnya ada Rans Musik, Rans Animasi, ada Rans Sport, Rans E-Sport, ada perusahaan developer, banyak lah. Hingga valuasinya sampai 3 triliun atau 3.000 miliar. Terus film itu terus
Nah, di sini Raffi mendapatkan masalah ketika perusahaannya mau melantai di bursa efek. Dia mendapatkan sedikit geronjalan, yaitu dituduh pencucian uang. Kalau hal ini tidak ditanggapi secara serius, ya penonton rasa kecewa. Oh, bisnismen yang kita agung-agungkan powernya cuma sampai di sini ya, semangatnya cuma sampai di sini ya. Dan kalau ini cuma dianggap angin lalu, perusahaan Raffi ke depan itu erat kaitannya dengan publik, dengan persepsi publik, yaitu perusahaan yang akan melantai di bursa efek. Perusahaan yang melantai di bursa efek itu naik turunnya sangat-sangat dipengaruhi oleh persepsi publik. Saat Raffi tidak bisa menangani masalah-masalah seperti ini, ya perusahaannya akan jatuh dan gak menutup kemungkinan bangkrut. Kita bisa menjadikan Raffi pedoman dari berbagai macam angle, Pak. Teman-teman yang ingin berkarir di dunia hiburan bisa menjadikan Raffi panutan. Raffi itu adalah salah satu artis yang tidak pernah berhenti belajar. Ketika dia udah terkenal menjadi artis sinetron, dia mau belajar menjadi host. Walaupun ketika jadi artis katanya gajinya sudah 40 juta per episode, dia nggak apa-apa nge-host, nggak digaji asalkan dia belajar. Dia nggak malu, dia nggak malu ngetok pintu untuk menawarkan dirinya. Dia nggak malu cari job. Kalau teman-teman ingin berkarir di dunia hiburan, teman-teman bisa menjadikan Raffi sebagai salah satu panutan. Teman-teman ingin berkarir di dunia konten kreator YouTube, bisa. Teman-teman ingin berkarir di dunia bisnis juga bisa, karena faktanya Raffi memiliki banyak bisnis, entah dari entertain, bisnis real, bisnis animasi, dan banyak lah. Kemudian teman-teman ingin belajar mencari wanita yang hebat, ya bisa. Saya belajar di hal ini, Bang. Mantannya Raffi sebelum Gigi tuh banyak. Dan kenapa Raffi memilih Gigi yang menurut saya masih jauh cantikan dari mantan-mantan Raffi yang lain? Ternyata yang dipilih value, dan itu yang kita nggak tahu. Mungkin ketika pilihan istrinya Raffi itu bukan Gigi, ya saat ini kekayaannya Raffi nggak beda jauh mungkin dengan Aldi Taher mungkin. Tapi Gigi adalah orang yang bisa ngedrive Raffi secara baik, secara terarah, sehingga menjadikan Raffi orang yang sering kita juluki dengan sebutan Sultan Andara saat ini. Teman-teman bisa kok menjadikan Raffi dari berbagai macam sudut pandang tuh bisa. Oleh karena itu, karena saat ini Raffi menjadi panutan, menjadi trendsetternya banyak anak muda, Raffi harus menanggapi kasus ini secara serius. Yang kedua, Raffi beda. Raffi saat ini tuh beda dengan Raffi 2016. Raffi 2016 ya hanya artis biasa. Mungkin yang menjadi tanggung jawabnya ya Nagita Slavina, Mary, dan keluarganya Raffi. Namun saat ini Raffi memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Karyawannya aja ada 200. Apalagi para investor yang menitipkan dananya kepada Raffi Ahmad. Ketika masalah kecil seperti ini tidak dihadapi dengan serius, ya nggak menutup kemungkinan uang ratusan miliar yang sudah diinvest oleh para investor, salah satunya SCMA, ya hangus. Dan Raffi akan terjun ke jurang yang sangat-sangat dalam. Alasan ketiga kenapa kasus ini harus benar-benar diatasi sampai ke akar-akarnya, ya supaya bisa menjadi edukasi publik, Pak. Bukan berarti karena kita benci terhadap satu orang, kita bisa melakukan sesuka hati kita. Saya benci banget nih dengan si A, kayaknya si A dukun santet dah. Terus kemudian tanpa memiliki bukti yang kuat, saya bilang ke tetangga saya, si A dukun santet, si A dukun santet. Ketika sebuah tuduhan yang tidak dilandasi dengan bukti yang kuat, dia kan jadi fitnah, Pak. Sama dengan kasus ini, ada orang yang mengatakan Raffi melakukan pencucian uang. Ditanya, dari kapan pencuciannya? Nggak tahu, masih didalami. Berapa nominal uang yang dicuci? Nggak tahu, masih didalami. Kok bisa berani ngomong kayak gini? Kok bisa berani menuduh kayak gini? Oh enggak kok, saya enggak nuduh. Saya hanya memastikan Raffi tidak melakukan. What the hell? Yang Anda lakukan keluar-keluar di media, itu menuduh. Dan apakah Anda tidak sadar hal yang Anda lakukan itu bisa membuat persepsi baik kepada Raffi itu turun, sehingga mengakibatkan performa perusahaannya itu pasti akan turun. Makanya hal kayak gini harus benar-benar diusut supaya ketika kita ingin
menuduh satu orang, benar-benar membuktikan bukti yang jelas. Memang benar, Pak. Mengawasi kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang tugas kita semua. Tapi bukan berarti kita seenaknya menuduh, kayak kita ngelihat orang misalkan kayak kepala desa, oh kayak ini korupsi deh. Tapi kita harus ngelihat mengumpulkan bukti-buktinya dulu, baru kita boleh ngomong kalau dia korupsi. Jangan tanpa bukti kita keluar-keluar di mana-mana. Kayaknya kepala desa itu korupsi deh. Kayaknya kepala desa itu korupsi lah. Ya enggak salah kalau kita dijerat dengan undang-undang ini ITE, Pak. Di Indonesia itu ada satu detektif swasta yang menurut saya itu keren sekali. Namanya adalah Boyamin Saiman. Dia itu banyak mengebongkar skandal-skandal korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Salah satunya ya, Gubernur Papua. Ketika dia menuduh, ya saya punya buktinya, ini transaksinya, ini foto dia main judinya, ada. Dia menuduh penyalahgunaan fasilitas oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, dia punya fotonya. Dia membongkar kasus korupsi dari kejaksaan, di kementerian. Dia punya bukti secara lengkap dan nggak pernah dia dijerat UU ITE. Berarti kan ketika dia mau berperang, amunisinya udah siap gitu loh. Nah ini kalau hal kayak gini nggak jadi pembelajaran publik, ketika kita nggak senang pada satu orang, kita bisa berbuat sesuka hati. Kok tiba-tiba kamu kaya, padahal 1 tahun yang lalu kayaknya kamu masih hutang uang ke saya deh. Oh kamu pasti melihara tuyul, nge-tweet lah. Merugikan orang yang dituduh. Ya kalau memang dia melihara tuyul, kalau tidak, kalau misalkan dia kaya karena investasi dari seseorang untuk ngedevelop usahanya, kemudian orang yang investasi akhirnya nggak percaya dan menarik dananya, apa nggak ngebuat kehidupan orang yang dituduh menjadi hancur? Mudah-mudahan, saya berharap sekali kasus ini bisa diusut sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menuduh Raffi seperti ini, entah dari keluarganya ataupun bukan, tolong diusut. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. See you and good luck.